Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadir lagi di lapangan ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Walaupun hari ini sudah tanggal 1 Juni itu pada hari Jumat, dan alasan-alasan teknis lainnya menurut edaran dari Kementerian Agama dianjurkan kita membuat juga pada hari ini. Kemudian syukur kepada Allah SWT dan salawat kepada Rasulullah selalunya atas segala petunjuk-petunjuk yang telah mencerahkan kita terhadap apa yang sudah menakal oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sebahagiannya sudah kita jalankan, mudah-mudahan banyak hal lain yang belum sempurna mari kita sempurnakan. Para unsur pimpinan dan karyawan-karyawati yang berbahagia, kira-kira setahun lalu pada 1 Juni kami kebetulan diundang oleh Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo memperingati 1 Juni di kantor Kementerian Dalam Negeri dan teruskan dengan tanda tangan MOU berkaitan dengan pelestarian Pancasila itu sendiri. Kemudian malamnya kami di sebuah hotel, The Sultan Hotel, pertemuan rektor-rektor perguruan tinggi negeri ditambah 11 UIN di bawah Kementerian Agama. Di sana suruh bicara semua. Jadi pada awalnya dimintakan saya berbicara atas nama perguruan tinggi di Aceh, karena hadir UTU, hadir juga Unimal, Unsyah, UIN, para negeri. Saya karena forum sangat lebar tidak mau berbicara. Bicaralah Pak Abidar. Kemudian didesak lagi atas nama UIN ke-11. Teman-teman UIN menyebut nama UIN Aceh. Jadi saya berbicara di situ yang topiknya berbicara tentang radikalisme di Indonesia. Saya memberanikan diri menyampaikan bahwa radikalisme itu di perguruan tinggi keagamaan bukanlah lahan subur untuk lahirnya sel-sel daripada radikalisme yang bermacam jenisnya. Dikarenakan kita belajar agama secara standar sesuai dengan kurikulum kita, sesuai dengan silabus, sesuai dengan bahan ajar kita, sesuai dengan perkembangan apa yang kita tinjau setiap saat. Kurikulum kita itu bukanlah untuk melahirkan radikalisme, melahirkan seorang sarjana yang standar sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional, melahirkan orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan akhlakul karimah, berwawasan luas dan sebagainya, boleh ditinjau kembali tujuan pendidikan nasional. Kalau ada 1-2 itu bukanlah lahir dari rahimnya perguruan tinggi keagamaan, khususnya PTKIN atau PTKI, karena bahan-bahan ajarnya tidak mengarah ke sana. Jadi mereka mendapatkan yang di luar. Jadi saya menyampaikan perguruan tinggi umumlah yang menjadi lahan subur dan berkembangnya, bangkitnya dan sebagainya. Dikarenakan
Alasan yang saya tonjolkan salah satunya adalah karena pembelajaran agama itu tidak standar di perguruan tinggi umum, diajar oleh bukan ahli agama, bukan oleh master bidang keagamaan. Mereka ada ahli ilmu eksak, ahli ekonomi dan lain-lain. Mereka lah yang mengajar agama. Jadi itulah penyebab yang nomor satu, karena radikalisme itu diidentikan dengan agama. Itu kami sampaikan sangat berani sebenarnya ungkapan itu, karena belum ada orang yang berani menyampaikan. Yang kedua, saya sampaikan kalau radikalisme, kalau prinsip-prinsip yang jelas-jelas ada nilai-nilai kekerasan terjadi di kawasan luar Jawa, katakanlah Sumatera, katakanlah Papua, di ujung Sulawesi dan sebagainya, itu sudah lazim dan sering dilabelkan seperti itu. Dan radikalisme hari ini agak aneh sedikit, lebih banyak lahirnya dari Pulau Jawa, karena itulah kenyataannya dengan alasan-alasan lain saya sampaikan. Jadi rupanya poin pertama tadi sudah terbukti. Dalam minggu terakhir ini kita disuguhkan hasil penelitian yang akurat. Yang akurat oleh satu badan negara, jenis badan BNN, tapi badan anti radikalisme ini. 10 perguruan tinggi di Pulau Jawa yang besar-besar papan atas itu adalah tercemar dengan radikalismenya, yang persennya sudah sangat besar. Disebutlah diantaranya adalah UI, disebutlah ITB, disebutlah IPB wa akhawatuha. Dan yang paling mencengangkan, 3 hari lalu kita lihat di TV, di koran, bahwa di Riau, UNRI, Universitas Riau, Universitas papan atas juga di Sumatera, itu ketangkap lagi merakit bom. Dan lucunya adalah alumni-alumninya di kampus, di kantor mahasiswa, di pusat kegiatan kemahasiswaan. Dan berarti apa yang kami sampaikan ini sudah benar. Kemudian daripada itu, yang kita sebut juga di pulau-pulau Jawa, rupanya itu pun benar. Oleh karena itu prediksi-prediksi kita pada umumnya itu 90% itu dekat kebenarannya, walaupun belum teruji. Telah diuji dengan angka-angka, dengan standar-standar, terukur kebenarannya dan terbukti. Jadi oleh karena itu kita tidak hanya berhenti di situ. Jangan-jangan ada orang juga, karena radikalisme ini adalah di setting, di format, di sasar. Jadi kalau sudah disasar, apapun ceritanya juga akan menjadi sasaran. Ya, oleh karena itu mari kita berhati-hati menjaga lingkungan kita, menjaga mahasiswa kita, menjaga anak-anak kita. Jangan sampai ini terbukti bahwa mereka mensasar kita dan kena pada sasarannya. Karena ini memang salah satu yang disebut proxy war. Jadi perang tidak ada lawan. Itu disasar oleh dunia bahwa Indonesia diciptakan perang tidak ada lawan. Lawannya bukan negara lain, lawannya bukan musuh, tapi lawannya sesama saudara kandung, sesama satu kampus, sesama satu bangsa, sesama satu suku, sesama satu agama. Ini yang disebut dengan proxy war. Perang tidak ada lawan, tapi lawannya diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita pada momen-momen seperti ini saling memperingatkan, hati-hati dengan lingkungan, hati-hati dengan perkembangan di kampus kita khususnya. Kemudian berkaitan dengan Pancasila, alhamdulillah Pancasila ini hampir 1 abad, sudah melebihi setengah abad, sudah 70-an tahun. Jadi sudah terbukti dapat mempersatukan, seperti pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, mempersatukan dari 18.000 pulau yang luar biasa
itu satu keajaiban, bisa dipersatukan. Kemudian juga bahasanya beribu-ribu, sukunya beribu-ribu, dan beribu-ribu juga pemahaman keagamaannya. Dari ajaran Islam saja beratus-ratus cara memahaminya, belum lagi dari agama lain. Agama lain juga beratus-ratus pemahamannya. Jadi oleh karena itu kita ada beribu-ribu pemahaman juga dalam melihat agama masing-masing. Kemudian juga dalam melihat Pancasila, masing-masing punya kacamata, tetapi kita sebagai orang Islam pasanglah kacamata Islam terang benderang bahwa Pancasila itu dilahirkan oleh tokoh-tokoh bangsa, dilahirkan oleh orang Islam yang penuh peradaban seperti Agus Salim wa akhawatuha, dan mereka adalah sangat permanen pemahaman agamanya. Jadi oleh karena itu tidak ada yang ragu kepada mereka. Juga sampai hari ini Pancasila tidak diragukan. Mudah-mudahan usianya lebih panjang lagi ke depan, lebih membawa berkah kepada kita semua, karena isi daripada Pancasila itu sendiri, dari label-labelnya itu adalah label-label Islam semuanya. Tidak ada satupun yang bertentangan. Terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah SWT dengan keberkahan bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.